Bab 37, Memulihkan Diri. Melihat ketua Tang dan keempat seniornya pergi, Fusi menatap ke arah tubuhnya sendiri. Betapa terkejutnya Fusi saat melihat kulitnya yang terkelupas seperti bekas terbakar. Fusi baru teringat perkataan kepingan roh yang mengatakan kalau tubuhnya terkena imbas karena dirinya masuk ke dalam pusaran api neraka. Walau begitu, Fusi sama sekali tidak menyesal karena dirinya berhasil menyatu dengan jurus tornado neraka. Caramu melakukannya terlalu mengerikan, tubuhmu pasti akan meninggalkan bekas luka jika tidak disembuhkan, ucap Lulang. Sebenarnya saat aku berpikir bagaimana cara menguasainya, aku melihat cahaya di ujung dalam pusaran. Cahaya itu sendiri adalah kepingan roh penjaga kitab jurus. Karena tidak tahu bagaimana cara mengambilnya, aku tidak memiliki pilihan selain masuk ke dalam, sahut Fusi. Lalu bagaimana rasanya? Tanya Lulang. Rasanya jangan kamu tanya. Jika aku tidak berpikir masih harus menjadi kuat untuk membalas dendam, mungkin aku tidak bisa keluar dari sana, ucap Fusi. Yang paling ku suka darimu adalah semangatmu. Baguslah kamu memiliki semangat yang menggebu, sahut Lulang. Setelah berendam sampai besok, kamu harus langsung mengeluarkan tanaman herbal yang ada di cincin ruang kamu. Minta ketua atau para senior kamu menjadikan bahan itu menjadi pil, sambung Lulang. Karena jika terlambat bekasnya tidak akan bisa hilang lagi, ucap Lulang. Baiklah, aku mengerti, akan aku beritahu ketua atau para senior jika mereka datang, sahut Fusi. Fusi yang masih berendam merasakan perih yang sangat mendalam, tapi perih yang dirasakannya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan saat dirinya mengetahui ternyata keluarganya melakukan hal yang jahat padanya. Bangunlah, mau sampai kapan kamu tidur? Suara yang berada tepat di telinganya membangunkan Fusi yang tidak sadar sejak kapan tertidur. Fusi menatap ketua Tang yang berdiri di sampingnya sambil memeriksa bagaimana keadaannya. Ternyata belum bisa pulih sepenuhnya. Air kesucian tidak terlalu berpengaruh padamu, ucap ketua Tang. Aku akan membantumu keluar, setelah itu aku akan mencari pil untuk menyembuhkan kulitmu, sambung ketua Tang. Maaf ketua, apa di sini ada alkemis? Aku memiliki bahan-bahannya tapi tidak bisa membuatnya, sahut Fusi. Coba perlihatkan bahan-bahan kamu. Ketua Wu mengajar alkemis, aku bisa membawa bahanmu ke sana jika bahanmu cocok untuk penyembuhan, ucap ketua Tang. Fusi hanya mengangguk pelan lalu menggosok cincin ruangnya. Beberapa bahan seperti yang disebutkan oleh Lulang langsung dikeluarkan oleh Fusi. Ketua Tang yang memegangi bahan-bahan Fusi merasa cukup terkejut. Bahan yang baru dikeluarkan Fusi memang bahan penyembuhan luka luar dan dalam. Bahan yang tidak mudah untuk ditemukan itu di mana Fusi menemukannya, pikir ketua Tang. Bahan kamu semua sangat bagus. Kalau begitu aku akan membawanya ke ketua Wu. Tapi sebelum itu aku ingin bertanya, dari mana kamu mendapatkan bahan-bahan ini? Ucap ketua Tang. Aku mengambilnya di sekitar rumah seseorang, sahut Fusi. Di mana tempatnya? Jika tempat itu diketahui banyak orang, tempat itu akan hancur dan tumbuhan herbal pasti diambil semua, ucap ketua Tang. Aku sendiri tidak tahu di mana tempat pastinya ketua karena pertama kali ke sana, sahut Fusi yang sengaja tidak ingin memberitahu kediaman Pak Tua Sung. Baguslah. Kalau kamu mengingat tempat itu, ingat jangan membawa siapapun ke sana, ucap ketua Tang. Baik ketua, sahut Fusi kembali menganggukkan kepalanya. Fusi menatap ketua Tang yang berjalan pergi. Fusi yang tidak tahan perih perlahan bangkit dari dalam bak dan berjalan ke tempat tidurnya. Bagaimana denganmu Lulang? Tubuhku yang seperti ini apa berpengaruh padamu? Tanya Fusi. Tentu saja tidak, jangan kamu pikirkan, sahut Lulang. Baguslah, ucap Fusi. Di tempat lain ketua Tang yang pergi meninggalkan rumah Fusi langsung menuju ruangan ketua Wu. Di dalam perguruan surgawi hanya ketua Wu yang melatih murid-murid untuk menjadi seorang alkemis hebat. Ketua utama, apa yang membuatmu datang kemari? Tanya ketua Wu yang terkejut melihat ketua Tang membuka pintu ruangannya. Muridku baru menguasai satu jurus yang membuat tubuhnya terbakar. Apa bisa ketua Wu membuatkan pil dari bahan-bahan ini? Ucap ketua Tang.
Bahan ini, melihat bahan yang ada di tangan Ketua Tang, Ketua Wu merasa terkejut. Semua bahan yang sangat bagus itu dari mana Ketua Tang mendapatkannya, pikirnya. Aku tahu apa yang kamu pikirkan, ini bukan milikku tapi milik murid baruku. Aku sendiri tidak tahu di mana dia mendapatkannya, ucap Ketua Tang. Sayang sekali, kalau begitu biar aku buatkan pil dari bahan-bahan itu. Mungkin dari bahan itu akan jadi 5 pil. Apa aku boleh memintanya 1? Sahut Ketua Wu. Tentu saja, ucap Ketua Tang. Mendengar itu Ketua Wu menjadi bersemangat. Langsung saja Ketua Wu membawa semua bahan ke ruangan khusus untuk membuat pil. 10 menit kemudian Ketua Wu yang sudah membuat pil menggunakan bahan yang dibawa Ketua Tang bergegas keluar dari ruangan. Ketua Wu memberikan 4 butir pil yang sudah jadi ke Ketua Tangi. Aku sudah mengambilnya 1 Ketua, ucap Ketua Wu. Tidak masalah, sahut Ketua Tang. Terima kasih sudah mau membantuku membuatnya. Kalau begitu aku pergi dulu, sambung Ketua Tang yang langsung menghilang. Ketua Tang berpindah tempat ke kamar fusi. Sesampainya di sana, Ketua Tang melihat ke arah Ruisi yang bersandar di tempat tidurnya. Bisa keluar juga kamu dari bak mandi, ucap Ketua Tang. Bisa karena berusaha Ketua, sahut Fusi sambil tersenyum. Baiklah, ambil ini, semua jadi 5 butir pil, aku memberikannya 1 ke Ketua Wu karena sudah membuat pil itu, ucap Ketua Tangi. Ketua juga bisa mengambilnya, saat ini yang aku butuhkan hanya 1, sahut Fusi. Simpan saja, aku sangat yakin pil itu pasti akan berguna lagi untukmu, ucap Ketua Tang. Kalau begitu terima kasih Ketua, sahut Fusi sambil menundukkan kepala. Tidak perlu berterima kasih, cepatlah pulih, aku ingin melihat seberapa hebat jurus yang kamu kuasai sampai membuat tubuhmu menjadi seperti itu, ucap Ketua Tangi yang langsung berjalan pergi. Fusi bergegas menelan 1 pil yang ada di tangannya dan memasukkan sisanya ke dalam cincin ruang. Setelah menelan pil, Fusi langsung duduk bersila agar pemulihannya lebih cepat. Di luar, Ketua Tang yang mau berjalan pergi kembali mengurungkan niatnya. Ketua Tang ingin melihat bagaimana reaksi tubuh Fusi setelah menelan pil. Jika pil itu kurang membantunya, Ketua Tang akan mencari cara lain untuk menyembuhkannya dengan segera. Bab 38, memperlihatkan, membutuhkan waktu 1 jam untuk pil terserap sempurna ke dalam tubuh Fusi. Khasiat yang dihasilkan sangat nyata. Fusi yang menutup matanya bisa merasakan kalau saat ini tubuhnya perlahan membaik. Setelah merasakan tubuhnya benar-benar tidak lagi merasakan sakit sedikit pun, Fusi langsung membuka matanya. Fusi memperhatikan tubuhnya yang benar-benar pulih tanpa meninggalkan bekas luka bakar sedikit pun. Tidak hanya tidak meninggalkan luka bakar, Fusi juga merasakan tubuhnya saat ini dipenuhi energi yang sangat melimpah seperti baru menyerap energi alam. Pil itu tidak mungkin yang menambah banyak energiku, ucap Fusi. Tentu saja bukan, energimu pulih karena kamu berendam dari air kesucian. Air kesucian memang tidak bisa menyembuhkan lukamu tapi dia menambahkan energimu dan membuatnya sangat berlimpah, sahut Lulang. Tidak heran, ucap Fusi sambil menganggukkan kepalanya. Sekarang apa yang akan kamu lakukan? Apa kamu akan melanjutkan menguasai gulungan jurus yang tersisa? Tanya Lulang. Ketua Tangi ingin aku memperlihatkan padanya seperti apa jurus yang kukuasai, ucap Fusi. Benar juga, aku sendiri penasaran seperti apa jurus itu. Jika benar-benar hebat itu pasti akan berguna untukmu, sahut Lulang. Krit, suara pintu terbuka yang terdengar membuat Fusi langsung melihat ke arah pintu. Fusi sangat yakin jika yang datang bukan Ketua Tang. Bagaimana keadaanmu? Tanya senior Yung yang berdiri tepat di depan Fusi. Seperti yang sudah senior lihat, luka di tubuhku benar-benar sudah pulih, ucap Fusi. Itu sedikit aneh. Padahal sebelumnya luka bakar di tubuhmu sangat parah, bagaimana bisa tidak meninggalkan bekas sedikit pun, sahut senior Man. Benar juga, jika kamu tidak mengatakannya aku hampir lupa, ucap senior Rax. Kalau aku sudah memperhatikan sejak masuk tadi, mungkinkah itu efek dari air kesucian, sahut senior Ran sambil menaruh tangannya di dagu mencoba berpikir. Air kesucian malah tidak berefek padanya. Dia sembuh tanpa bekas karena pil penyembuh tingkat tinggi, ucap Ketua Tang yang berdiri di depan pintu kamar Fusi.
Mungkinkah Ketua Wu yang sudah memberikannya? Jika benar aku juga ingin meminta satu padanya, sahut senior Ran. Kalian salah besar, Ketua Wu malah meminta satu darinya. Bahan-bahan yang digunakan adalah bahannya Ketua Wu hanya membuat pil untuknya, ucap Ketua Tang. Benarkah, dari mana kamu mendapatkan semua bahan itu? Kita ini saudara, beritahu kami di mana tempatnya, sahut senior Ran. Bukan tidak ingin memberitahu, tapi aku benar-benar tidak mengingat arah jalan menuju ke sana, ucap Fusi. Intinya kalian semua tidak boleh ke sana, sahut Ketua Tang. Memangnya kenapa? Tanya keempatnya serentak. Karena nanti orang luar akan ke sana dan mengambil semuanya, sahut Ketua Tang. Mendengar perkataan Ketua Tang yang sangat serius, keempatnya kembali serentak menganggukkan kepala. Karena Ketua Tang juga sudah berkata seperti itu, mereka tidak bisa melakukan apapun. Kalian berempat bukannya berlatih di tempat rahasia malah datang kemari. Apa mungkin kalian sudah ingin mendapatkan misi baru, ucap Ketua Tang. Bukan begitu Ketua, kami hanya penasaran dengan jurus pertama yang dikuasai oleh adik junior. Sebagai senior yang baik, bukankah sudah sewajarnya kami memperhatikannya, sahut senior Ran. Itu hanya alasan kalian saja. Kali ini aku akan mengizinkannya karena aku juga ingin melihatnya. Tapi kalian juga harus ingat setelah melihat jurusnya kalian harus kembali berlatih, ucap Ketua Tang. Baik Ketua, sahut semua serentak. Fusi yang mendengar pembicaraan para senior dan Ketua Tang bergegas bangkit berdiri. Karena tidak hanya mereka saja yang penasaran, Fusi sendiri yang juga merasa penasaran ingin melihat seberapa hebatnya jurus yang baru dikuasainya. Kalian bisa ikut aku sekarang, kita akan melihat sama-sama jurus yang pertama kali kuasai, ucap Fusi sambil berjalan pergi keluar dari kamarnya. Semua bergegas mengikuti Fusi yang berjalan ke arah lapangan. Sesampainya di sana, keempat senior beserta Ketua Tang berdiri di pinggir lapangan sedangkan Fusi langsung berdiri di tengah-tengah lapangan. Setelah melihat semuanya yang semakin tidak sabaran, Fusi menarik nafas dan membuangnya secara perlahan. Mula-mula Fusi mencoba mengeluarkan sedikit demi sedikit pusaran di atas telapak tangannya. Setelah sedikit terbiasa, Fusi mencoba mengeluarkannya lebih besar dan semakin membesar. Wus, wus, wus. Melihat pusaran tornado api neraka yang dikeluarkan oleh Fusi, Ketua Tang bergegas memasang pelindung. Ketua Tang memasang pelindung agar tempatnya tidak terbakar oleh jurus tornado Fusi. Para senior yang melihat jurus tornado api neraka Fusi benar-benar merasa takjub. Mereka juga seolah tidak percaya kalau ada jurus sehebat itu di perpustakaan. Aku sangat yakin dia akan melampaui kita, ucap senior Ran. Aku sama sekali tidak keberatan. Intinya dia masih bagian dari kita, dia yang lebih kuat atau kita yang lebih kuat itu sama-sama menguntungkan dan tidak merugikan kita, sahut senior Yung. Kami juga setuju, ucap senior Man dan senior Rax serentak. Mendengar perkataan Yung, senior Ran hanya menganggukkan kepalanya. Yang dikatakan oleh Yung benar, malah jika Fusi benar-benar melampaui mereka sama saja mengangkat derajat mereka ke tempat yang lebih tinggi. Semakin lama hawa panas dari pusaran tornado api neraka Fusi hampir tidak bisa ditahan. Keempat senior, Ketua Tang yang melihat semua itu bergegas ingin memberitahu Fusi. Sudah cukup, akan sangat berbahaya jika kamu terus mengeluarkannya, ucap Ketua Tang bertelepati. Tapi Ketua, aku benar-benar baik-baik saja saat ini. Jurus ini tidak bisa melukaiku, sahut Fusi. Jurus itu memang tidak bisa melukaimu, tapi perhatikan sekelilingmu, ucap Ketua Tang. Fusi menarik kembali jurusnya dan memperhatikan sekelilingnya. Betapa terkejutnya Fusi melihat bekas bakaran yang sangat besar dan hawa panas masih mengelilingi sekitarnya. Fusi yang tadinya fokus mengeluarkan jurusnya untuk pertama kalinya sama sekali tidak merasakan apapun. Tapi setelah melihat yang terjadi, Fusi merasa bersalah pada Ketua Tang dan keempat senior. Kamu keterlaluan, apa kamu berencana ingin menjadikan kami ayam bakar, ucap senior Ran. Maafkan aku senior, sahut Fusi menundukkan kepalanya. Kamu tidak perlu menghiraukannya, lagi pula kami tidak selemah itu bisa terbakar dengan mudah, ucap senior Yung. Karena kalian juga sudah melihatnya, tunggu apalagi, segera berlatih atau aku akan memberikan misi lagi untuk kalian, sahut Ketua Tang. Baik Ketua,
Sahut keempatnya serentak yang langsung menghilang. Ketua Tang menepuk pundak Fu Si dan memintanya untuk tidak merasa bersalah. Jurus yang berhasil dikuasainya memang sangat kuat dan menurutnya jurus itu sebanding dengan rasa sakit dan luka bakar yang dirasakan Fu Si. Aku masih harus pergi, kamu kuasai saja satu jurus lagi. Setelah itu aku akan menemuimu, ucap Ketua Tang. Baik Ketua, sahut Fu Si.